Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas I akan menjelaskan tentang tidur dan terjaga atau sleeping and walking. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu yang pertama, saya sebagai pemateri pertama yaitu Reski Nur Amalia akan menjelaskan tentang tidur. Pemateri kedua yaitu Reska Rahayu Syafar yang akan menjelaskan tentang tahapan tidur. Pemateri ketiga yaitu Putri Alia Syarif yang akan menjelaskan tentang tidur and REM. Pemateri keempat yaitu Putri Alifa Fatia yang akan menjelaskan tentang tidur REM. Pemateri kelima yaitu Nurul Reski Pratiwi yang akan menjelaskan tentang mekanisme tidur. Pemateri keenam yaitu Putri Yulianti Puji Pangesti akan menjelaskan tentang gangguan tidur. Pemateri ketujuh yaitu Reski Nur Hikmah akan menjelaskan tentang fungsi tidur dan mimpi. Baik, saya akan menjelaskan tentang tidur. Jadi, individu dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya guna untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu adalah tidur. Setiap orang memerlukan kebutuhan tidur yang berbeda-beda, dan setiap orang memerlukan kebutuhan tidur yang cukup agar tubuhnya dapat berfungsi secara normal. Pada kondisi tidur, tubuh melakukan proses pemulihan untuk mengembalikan stamina tubuh hingga berada dalam kondisi yang optimal. Kebutuhan tidur setiap individu itu berbeda-beda tergantung pada usianya, dan setiap individu harus memenuhi kebutuhan tidur agar dapat beraktivitas sehari-hari dengan baik. Pola tidur yang buruk dapat berakibat kepada gangguan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Jadi, tidur adalah proses yang berhubungan dengan mata tertutup selama beberapa periode yang memberikan istirahat total bagi mental dan aktivitas fisik manusia, kecuali untuk beberapa organ vital seperti jantung, paru-paru, dan organ dalam. Kedalaman tidur itu tidak teratur sepanjang periode kita tidur. Hal tersebut tergantung kepada beberapa faktor seperti faktor usia, faktor kegiatan yang dilakukan sehari-hari, dan faktor penyakit yang diderita. Jadi, mari kita mulai dengan beberapa perubahan yang terjadi di otak selama kita tidur. Nah, selama sampai awal tahun 50-an, sedikit diketahui tentang perubahan-perubahan ini. Kemudian, suatu terobosan terjadi pada laboratorium fisiologi. Nathaniel Kleitman adalah satu-satunya orang di dunia yang mempelajari tentang tidur sepanjang hidupnya. Jadi, Kleitman memberikan pekerjaan kepada mahasiswa pasca sarjananya yaitu Eugene Aserinsky untuk melihat apakah pergerakan bola mata yang lambat menandai dimulainya tidur yang terus terjadi sepanjang malam. Nah, kedua orang ini melihat dan terkejut. Ternyata sepanjang kita tidur, bola mata itu bergerak secara cepat. Nah, alat yang digunakan itu adalah EEG untuk mengukur aktivitas listrik otak yang dapat menunjukkan hubungan antara pergerakan mata yang cepat dengan perubahan pola gelombang pada otak orang-orang yang tidur. Terima kasih, itu saja penjelasan yang saya dapat sampaikan. Untuk materi kedua akan dilanjutkan oleh Reska Rahayu Syafar yang akan menjelaskan tentang tahapan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Rahayu Syafar, NIM 2107015000062 dari kelas I. Baik, saya akan membahas materi tentang tahapan tidur. Nah, ketika Anda naik keranjang, menutup mata, dan melemaskan semua otot, otak Anda akan menghasilkan sekumpulan gelombang alfa. Pada pencatatan EEG, gelombang alfa memiliki ritme yang lambat dan teratur serta amplitude yang besar atau tinggi secara bertahap. Gelombang ini kemudian melambat dan Anda masuk ke dalam 4 tahap, masing-masing menunjukkan proses tidur yang lebih dalam dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, untuk tahap pertama ini gelombang otak Anda akan menjadi kecil dan tidak beraturan, dan Anda merasa bahwa Anda berada di ujung
di ujung kesadaran dalam keadaan tidur ringan. Nah, bila dibangunkan pada saat ini, Anda ingat kembali fantasi-fantasi atau beberapa gambar visual yang Anda lihat. Nah, selanjutnya pada tahap kedua, otak Anda terkadang menghasilkan rentetan singkat gelombang yang cepat dan memiliki puncak gelombang yang tinggi yang biasa disebut dengan sleep spindle. Gangguan suara dalam kadar kecil mungkin tidak akan mengganggu tidur Anda pada tahap ini. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini sebagai tambahan gelombang yang menjadi karakteristik tahap 2. Otak Anda terkadang menghasilkan gelombang delta yang sangat lambat dengan puncak yang sangat tinggi. Pernapasan dan detak jantung Anda melambat, otot-otot Anda melemas, dan dalam tahap ini Anda mulai sulit untuk dibangunkan. Nah, selanjutnya kita beralih kepada tahap keempat. Pada tahap keempat ini, gelombang delta sekarang mengambil alih sebagian besar aktivitas Anda. Dan Anda berada dalam tidur dalam. Pada saat ini mungkin diperlukan guncangan yang kuat atau suara yang sangat keras untuk dapat membangunkan Anda. Kendati demikian, anehnya jika Anda suka berjalan sambil tidur, maka periode inilah hal tersebut paling mungkin terjadi. Tidak seorang pun memiliki jawaban atas apa yang menyebabkan kita berjalan saat tidur yang menjadi lebih sering pada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Tetapi sepertinya gangguan ini melibatkan pola yang tidak biasa dari aktivitas gelombang delta. Nah, terjadinya rangkaian dari tahap-tahap ini berlangsung selama 30 sampai 45 menit. Anda selanjutnya akan bergerak kembali ke tahap awal dan dari tahap 4 ke tahap 3, kemudian ke tahap 2, dan terakhir ke tahap 1. Pada titik ini 70 hingga 90 menit sesudah mulainya tidur, sesuatu yang khas terjadi. Tahap 1 tidak berlangsung seperti tahap di mana kita berada di dalam keadaan terbangun dan merasa mengantuk. Seperti yang mungkin kita duga, namun otak Anda mulai menghasilkan sederet panjang gelombang otak yang bergerak dengan sangat cepat dan tidak teratur. Kecepatan detak jantung Anda meningkat, tekanan darah Anda juga meningkat, dan pernapasan Anda semakin cepat dan tidak teratur. Nah, mungkin itulah materi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Putri Ale Syarif dengan nomor NIM 2107015010004 sebagai pemateri ketiga akan membawakan materi mengenai tahapan siklus tidur non-rapid eye movement atau yang sering dikenal dengan non-REM. Nah, teman-teman, menurut Asmadi 2008, tahapan tidur dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu tidur dengan gerakan bola mata yang lambat, non-rapid eye movement non-REM, dan tidur dengan gerakan bola mata yang cepat atau rapid eye movement REM. Oke, yang pertama yaitu tidur non-REM. Tidur non-REM merupakan tidur yang nyaman dan dalam. Pada tidur non-REM, gelombang otak lebih lambat dibandingkan pada orang yang sadar atau orang yang tidak tidur. Tanda-tanda tidur non-REM antara lain mimpi berkurang, tekanan darah turun, frekuensi pernapasan menurun, proses metabolisme menurun, dan gerakan bola mata yang melambat. Tidur non-REM ini memiliki 4 tahap, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada tahap 1. Tahap 1 merupakan tahap transisi di mana seseorang beralih dari sadar menjadi tidur. Pada tahap 1 ini ditandai dengan seseorang merasa rileks, seluruh otot menjadi lemas, kelopak mata menutup, kedua bola mata bergerak ke kiri dan ke kanan, kecepatan jantung dan pernapasan menurun secara jelas. Seseorang yang tidur pada tahap 1 ini masih dapat dibangunkan dengan mudah. Oke, yang selanjutnya ada tahap 2. Tahap 2 ini merupakan tahap tidur ringan dan proses tubuh terus-menerus menurun. Tahap 2 ini ditandai dengan kedua bola mata berhenti bergerak, suhu tubuh menurun, tonus otot perlahan-lahan berkurang, serta kecepatan jantung dan pernapasan turun dengan jelas. Tahap 2 ini berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit.
Oke, yang selanjutnya ada tahap ketiga. Pada tahap ini, keadaan fisik lemah karena kekuatan tonus otot lenyap secara menyeluruh, kecepatan jantung, pernapasan, dan proses tubuh pun ikut mengalami penurunan akibat dominasi sistem saraf parasimpatis. Seseorang yang tidur pada tahap 3 ini sulit untuk dibangunkan. Nah, teman-teman, sekarang kita berada pada tahap terakhir, yaitu tahap keempat. Tahap 4 ini merupakan tahap tidur di mana seseorang berada dalam keadaan yang rileks, jarang bergerak karena keadaan fisik yang sudah lemah lunglai dan sulit untuk dibangunkan. Denyut jantung dan pernapasan menurun sekitar 20 hingga 30%. Pada tahap ini dapat terjadi mimpi. Selain itu, tahap 4 ini juga dapat memulihkan keadaan tubuh. Nah, teman-teman, selama tidur malam sekitar 7 hingga 8 jam, seseorang mengalami REM dan non-REM bergantian sekitar 4 hingga 6 kali. Nah, teman-teman, bagian yang terakhir pada materi saya ini bahwa ternyata setiap orang yang kehilangan tidur REM akan mengalami gejala-gejala tertentu. Yang pertama, menarik diri, apatis dan respon menurun. Yang kedua, merasa tidak enak badan. Yang ketiga, ekspresi wajah kuyuh. Yang keempat, malas bicara. Dan yang terakhir, kantuk yang berlebihan. Nah, teman-teman, itulah dia materi dari saya. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan pemateri keempat untuk membawakan materinya. Materi selanjutnya mengenai tidur REM akan dibawakan oleh saya, Putri Alifa Fathiah, dengan nomor NIM 210 701 501 022. Tidur REM atau Rapid Eye Movement merupakan tidur dalam kondisi aktif atau paradoksal. Dengan kata lain, tidur REM merupakan kondisi di mana seseorang telah kehilangan kesadarannya. Dalam artian, seseorang telah tertidur pulas atau tertidur nyenyak. Nah, kondisi tidur REM ini terjadi biasanya 90 menit setelah seseorang tertidur. Lantas, apa saja tanda-tanda seseorang mengalami tidur REM? Tanda-tanda seseorang mengalami tidur REM antara lain, yang pertama adalah mengalami mimpi, di mana mimpi ini merupakan gambaran dari pikiran atau emosi yang dialami seseorang selama tidur. Oleh karena itu, kadang mimpi seseorang itu terasa aneh dan cenderung mustahil untuk terjadi di dunia nyata. Tanda yang kedua yaitu otot-otot kendor dan gerakannya menjadi tidak stabil atau tidak teratur. Nah, hal ini menandakan tubuh sudah rileks dan seseorang telah jatuh pada alam bawah sadarnya. Tanda selanjutnya adalah sekresi lambung meningkat, lalu kecepatan pernapasan dan juga jantung menjadi lebih cepat dan teratur, dan metabolisme tubuh serta suhu tubuh juga ikut meningkat. Lalu tanda yang paling penting dan sekaligus menjadi pembeda antara tidur REM dan tidur non-REM adalah adanya gerakan mata bolak-balik. Nah, gerakan mata ini berarah bolak-balik dan dengan gerakan yang cepat. Selanjutnya adalah dampak yang terjadi ketika seseorang kekurangan tidur REM. Seseorang yang kekurangan tidur REM akan menjadi hiperaktif dan kurang dapat mengendalikan dirinya serta emosinya. Kekurangan tidur REM akan membuat seseorang menjadi lebih uring-uringan serta mudah marah dan nampak seperti orang yang bingung dan labil. Ketika seseorang kekurangan tidur REM juga, seseorang akan mengalami peningkatan nafsu makan, di mana nafsu makannya akan menjadi lebih banyak atau lebih besar dibandingkan sebelum ia mengalami kekurangan tidur REM. Yang terakhir adalah dampak ketika seseorang mengalami kekurangan tidur NREM dan juga REM. Yang pertama, seseorang akan mengalami penurunan kemampuan dalam membuat keputusan. Yang kedua, seseorang akan merasa sulit untuk memusatkan perhatiannya atau sulit untuk berkonsentrasi. Lalu yang ketiga, akan muncul tanda-tanda keletihan seperti merasa mual, penglihatannya kabur, lalu penderita juga akan merasa pusing, sehingga akan sulit untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Lalu yang terakhir adalah daya ingatnya menurun, serta penderita akan mengalami halusinasi atau mengalami ilusi, baik ilusi pendengaran maupun ilusi penglihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Nurul Reski Pratiwi dengan NIM 2107015001010 dari kelas I. Langsung saja materi selanjutnya yaitu mekanisme tidur, yaitu sebuah mekanisme yang menyebabkan terjaga dan yang lain menyebabkan tidur.
Mekanisme tidur bermula ketika SAR atau sistem aktivasi retikular yang berlokasi di batang otak teratas yang menjaga kita agar tetap sadar. Selanjutnya, SAR menerima stimulus sensori visual, nyeri dan taktil yang mengeluarkan katekolamin atau norepinefrin yang berfungsi mengaktifkan BSR atau bulba synchronizing region. Selanjutnya, BSR mengambil alih dan mengeluarkan serum serotonin dan membuat kita tertidur. Selanjutnya, mekanisme bangun atau mereset tidur. Perbedaan dasar antara bangun dan tidur adalah aktivitas yang terjadi dalam korteks. Aktivitas korteks dipengaruhi oleh banyak neurotransmitter yang dirilis oleh beberapa kelompok sel yang berada di batang otak maupun hipotalamus. Pada saat bangun, aktivitas kelompok sel tersebut tinggi, sehingga rilis neurotransmitter akan meningkat dan berujung pada meningkatnya aktivitas korteks. Kelompok sel ini disebut waking maintenance cell group, dan sistem ini dinamakan ascending reticular activating system atau yang dikenal dengan ARAS. Jalur pertama ARAS akan mengaktifkan relay neuron dan reticular nuclei di talamus. Aktivitas reticular nuclei sangat penting karena reticular nuclei mempunyai fungsi sebagai pintu gerbang yang dapat memblok terbentuknya irama talamokortikal dan meningkatkan tingkat rangsang juga pada wakefulness. Jalur ini berasal dari dua struktur kolinergik, yaitu ponducolopetin dan laterodorsal tegmental nucleus atau PPT atau LDT. Jalur kedua dari ARAS akan melewati hipotalamus lateral atau LH, basal forebrain atau BF, lalu ke korteks. Jalur kedua ini mencakup banyak populasi sel monoaminergik, seperti neuron noradrenergik di locus coeruleus atau LC, serotoninergik di nucleus rib bagian dorsal median, neuron dopaminergik di ventral paricuductal gray matter atau VPEG, dan histaminergik di nucleus tuberomammalia atau TMN. Selain itu, juga terdapat beberapa tambahan seperti neuron peptidergik di LH yang berisi melanie concentrating hormone atau MCH atau orexin atau ORX dan nukleus di basal forebrain yang berisi asetilkolin atau ACE dan GABA yang membuat kita terbangun dari tidur. Perkenalkan, nama saya Putri Yulianti Puji Pangesti dengan NIM 2107015020088. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai gangguan tidur. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Jadi, apa sih penyebab gangguan tidur? Gangguan tidur disebabkan oleh berbagai macam hal. Beberapa penyebab gangguan tidur antara lain adalah yang pertama adalah gangguan fisik atau bisa juga disebut dengan gangguan pada tubuh. Contohnya seperti nyeri perut serta rasa gatal pada punggung atau bagian tubuh yang lainnya yang menyebabkan seseorang tidak dapat tertidur dengan nyenyak. Lalu yang kedua adalah kondisi medis atau disebabkan oleh penyakit bawaan, misalnya kelainan pada tulang serta penyakit bawaan seperti sesak nafas. Yang ketiga adalah obat-obatan, di mana biasanya seseorang mengonsumsi obat-obatan yang mengandung kafein, antidepresan, atau stimulan. Lalu yang ketiga adalah gangguan kejiwaan, seperti depresi atau cemas. Lalu yang keempat adalah kondisi lingkungan, contohnya pekerja shift malam hari yang harus mengubah jadwal tidurnya atau kondisi di mana seseorang memiliki kebiasaan atau pola tidur yang buruk. Lalu yang kelima adalah pola makan. Jadi biasanya orang-orang yang mengonsumsi gula secara berlebihan akan membuat kadar gulanya tinggi dan itu dapat menyebabkan seseorang sulit tertidur. Pertanyaan mengenai apa sih gejala gangguan tidur? Berikut adalah beberapa gejala yang dapat dialami oleh seseorang yang mengidap gangguan tidur. Antara lain, yang pertama adalah tidur berjalan atau somnambulisme atau juga bisa disebut dengan sleepwalking.
adalah salah satu kondisi gangguan tidur yang ditandai dengan seseorang bangun dan berjalan saat sedang tidur. Gangguan ini tidak selalu terjadi dengan gerakan berjalan saja. Mereka yang sedang tidur lalu terbangun dan duduk di tempat tidur juga dapat disebut dengan sleepwalking. Lalu ada sleep apnea, merupakan gangguan tidur yang disebabkan oleh gangguan pernapasan dan disertai dengan periode berhenti napas secara berulang ketika tidur. Gangguan tidur sleep apnea termasuk kondisi berbahaya karena menyebabkan otak dan bagian tubuh yang lainnya tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Lalu ada obstructive sleep apnea, merupakan gangguan pernapasan yang terjadi saat tidur. Pengidap penyakit ini akan mengalami nafas berhenti sesaat, baik secara total maupun parsial. Hal ini disebabkan oleh obstruksi. Penyakit ini sangat berbahaya karena pengidap dapat kekurangan oksigen ketika tidur dan berkali-kali terjaga. Selain itu, pengidap akan merasakan sensasi tercekik ketika tidur. Lalu ada insomnia, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan tidur. Gangguan ini membuat seseorang tidak memiliki waktu tidur yang dibutuhkan oleh tubuh. Keadaan tersebut menyebabkan kondisi fisik pengidap insomnia menjadi tidak cukup fit untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Ada parasomnia. Pengidap penyakit ini akan makan dan minum dengan lahapnya tanpa sadar karena dalam kondisi tidur. Parasomnia berbahaya karena dapat menyebabkan penyakit obesitas dan penyakit yang lainnya dan yang berhubungan dengan pencernaan jika tidak ditangani dengan tepat. Lalu, metode diagnosis apa yang bisa dilakukan oleh dokter? Dokter akan mendiagnosis gangguan tidur dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang, seperti polisomnografi, yaitu studi tidur yang menilai kadar oksigen, pergerakan tubuh, dan gelombang otak untuk menentukan cara mereka mengganggu tidur. Lalu ada elektroencephalogram, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai aktivitas elektrik di dalam otak dan mendeteksi potensi masalah. Lalu ada pemeriksaan darah genetik, umumnya berguna untuk mendiagnosis narkolepsi dan kondisi kesehatan lainnya yang mungkin menyebabkan gangguan tidur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Hikmah. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu fungsi tidur dan fungsi mimpi. Yang pertama, yaitu fungsi tidur. Fungsi utama tidur bagi tubuh manusia antara lain: 1. Tidur mempengaruhi pola makan. Apabila Anda memiliki cukup tidur 7-8 jam per hari, maka Anda tidak perlu khawatir. Namun, jika tidur Anda kurang dari yang dianjurkan, maka Anda akan mudah terserang stres. Stres tersebut juga membuat Anda cenderung mengonsumsi berbagai makanan yang tidak sehat dan mengganggu regulasi kadar gula dalam tubuh, sehingga menimbulkan obesitas bahkan diabetes. Yang kedua, tidur memperbaiki sel rusak. Ketika tidur, tubuh akan memperbaiki sel yang rusak dengan lebih efektif. Tidur juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang mampu menjauhkan Anda dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga, tidur meningkatkan daya ingat. Tidur sesuai dengan kebutuhan akan membantu peningkatan daya ingat, kreativitas, dan kesadaran diri Anda. Saat tidur, neuron di korteks serebral otak akan memperbaiki diri dan meningkatkan daya ingat serta konsentrasi Anda. Yang keempat, tidur mencegah penyakit. Gangguan tidur bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan gagal jantung. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda tetap memiliki cukup tidur untuk mencegah datangnya penyakit tersebut.
Yang kelima, tidur dapat meningkatkan energi. Adapun materi selanjutnya yaitu fungsi mimpi. Sigmund Freud menyatakan bahwa mimpi adalah jendela menuju alam bawah sadar kita. Ia meyakini bahwa mimpi seseorang menggambarkan keinginan terpendam, pemikiran, serta motivasi. Selain itu, beberapa teori mengenai fungsi mimpi berkembang yang diyakini banyak ahli. Di antaranya, 1. Mimpi sebagai terapi. Mimpi yang terjadi selama kita tidur dapat berubah situasi yang mengkonfrontasi segala emosi yang kita rasakan saat kita terjaga. Hal ini diyakini dari fakta bahwa otak bekerja sama aktifnya selama kita tidur maupun saat kita bangun. Sehingga pada saat kita tidur pun, otak memproses setiap informasi yang masuk dengan level emosional yang sama. Sehingga ketika kita bermimpi, itulah cara otak untuk menghubungkan hal yang kita alami sebelumnya dengan perasaan yang kita rasakan yang mungkin tidak kita sadari selama terbangun. Yang kedua, mimpi sebagai sarana latihan menyelesaikan masalah. Salah satu bagian otak yang sangat aktif ketika kita tidur adalah amigdala. Bagian ini diasosiasikan sebagai pusat insting pertahanan. Teori fungsi mimpi sebagai sarana latihan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat kita terjaga didasarkan oleh hal ini. Hal inilah yang mungkin banyak menyebabkan kita bermimpi dikejar-kejar, mengerjakan tes ujian, atau bermimpi melakukan suatu misi. Yang ketiga, mimpi sebagai sumber ide dan kreativitas. Kalau fungsi ini, hampir sebagian besar orang pernah mengalaminya, seperti mendapatkan inspirasi selama tertidur. Karena pada dasarnya, mimpi memberikan kesempatan otak untuk lebih kreatif dalam memberikan gambaran atau situasi yang kita hadapi, dan otak tidak dibatasi oleh kecenderungan untuk merasionalkan segala sesuatu dibandingkan saat di dunia nyata. Yang keempat, mimpi meningkatkan otak menyimpan memori dan memproses emosi. Teori mimpi berfungsi sebagai sarana otak untuk memproses emosi dan menyimpan memori banyak diyakini oleh ahli secara umum. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh John Rush dan John Bourne yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Review di tahun 2013 menunjukkan bahwa tidur membantu otak menyimpan memori. Para ahli percaya bahwa mimpi membantu otak untuk memproses seluruh perasaan dan pikiran yang kita rasakan selama terjaga, dan memilah mana kenangan yang akan kita simpan dan mana yang tidak perlu disimpan atau tidak kita butuhkan. Namun, para ahli belum dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana proses ini dapat terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.